A to the E to the Y to the A N G 언제나 붉게 타오르지 여자들은 내 몸에 내 노래에 Slow jam 아니면 dance 넌 그냥 내 몸을 맡기면 돼 겁내지 말아는 가리면 돼 Wanna get high 짝이면 돼 오늘 밤 우린 타 롤러코스터 right 안전벨트는 없어 난 그냥 내 옆자리면 돼 멈추지 마 baby don't kill my vibe 이대로 가 지금 좋으니까 To the left to the right 그대로 날 따라와 Yeah 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 Sound 일어나 반복된 것처럼 뛰어봐라 반복된 것처럼 발자국 듯이 흔들어 다 같이 노래 불러 오늘은 볼감이니까 화제 조심 물은 좋으니까 걱정 말고서 body moving We party ain't so hard 춤추면 부러질 것 같지 월요일 so far 다시 난 찾아올 것 같지 어제 일은 다 잊어버려 그저 일처럼 내일 일은 다 지워버려 남의 일처럼 내같이 점점점 마치 고무줄로 Ladies bump 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 shake shake and for me 멈추지 마 baby don't kill my vibe 이대로 가 지금 좋으니까 To the left to the right 그대로 날 따라와 Yeah 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 Sound 일어나 반복된 것처럼 뛰어봐라 반복된 것처럼 발자국 듯이 흔들어 다 같이 노래 불러 Slow down Party we can do what we want to 이 리듬에 맞춰 모두 want to 하나 둘셋 baby one two step yeah 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 내도 손 놓지 마 don't run good 세상을 가져다 줄게 전부 Hey DJ 볼륨을 높이 키워줘 이제 Yeah 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 Sound 일어나 반복된 것처럼 뛰어봐라 반복된 것처럼 발자국 듯이 흔들어 다 같이 노래 불러 Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Cause to the one that keep the passion, respect, oh yeah. It's to the one that can imagine, respect, oh yeah.
adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna. Tanganku saat diriku lemah dan terjatuh, kau bisikan kata dan hapus semua sesalku. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa di TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam satu program yaitu Dialog Khusus. Tentunya bersama saya Erina Kusnulita. Ya, saya berharap hari ini kabar Anda baik, tetap bahagia, tetap melakukan aktivitas Anda dengan penuh semangat ya. Apalagi masih di bulan kedua di tahun 2023 ya. Ya, baik pemirsa di TV dimanapun Anda berada, tentunya tadi di awal ya kita sudah menyaksikan persembahan. Pasti ada yang bertanya-tanya gitu ya. Kita tadi sudah menyaksikan bagaimana pencak silat, kemudian ada futsal, kemudian ada persembahan angklung, kemudian juga ada tari kreasi tradisional Warak Dukder. Nah, mereka itu semua adalah pelajar dari SMP Angkasa Adi Sucipto Depok ya, yang ada di Jalan Janti Lanut Adi Sucipto Catur Tunggal Depok Sleman. Dan kali ini tentunya dialog khusus bersama dengan SMP Angkasa Adi Sucipto. Ingin lebih tahu banyak atau ingin lebih dekat lagi bagaimana sih SMP Angkasa Adi Sucipto itu? Di studio sudah hadir seorang guru dan juga seorang pelajar, dan kebetulan beliau ini adalah Ketua OSIS SMP Angkasa Adi Sucipto ya. Dan yang hadir bersama kita untuk bincang-bincang di dialog khusus kali ini adalah seorang guru berprestasi Sekolah Angkasa tahun 2022. Oke, kita sapa dulu ya. Baik, ada Ibu Huda Utami SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, senang sekali bisa berjumpa dengan salah satu guru berprestasi. Ibu, gimana kabar hari ini? alhamdulillah luar biasa. Lah, luar biasa. Walaupun Bu Guru nggak pernah selalu di luar ya, di dalam kelas terus ya Bu ya. Ya Ibu, apa sih yang paling membuat bahagia ketika mengajar? Kalau mengajar itu pasti tiap hari ketemu siswa, ya Bu. Tapi siswa itu kan ada banyak siswa dengan berbagai karakter. Ada yang karakternya itu menyenangkan, ada yang membuat kesabaran kita itu terlatih ya, seperti itu. Jadi ketika setiap hari bertemu di sekolah gitu, rasanya beda aja Bu. Jadi ketika kita
ke sekolah gitu rasanya wah luar biasa. Seneng Bahagia, ya, seneng berarti itu gitu. tiap hari ketemu anak-anak bahagia banget ya Bu ya. Iya. Oke, baik, mengajar itu adalah sesuatu, makanya jadi Ibu berprestasi. Nanti kita ngobrol ya Bu ya tentang SMP Angkasa Adi Sucipto. Kemudian ada Ketua OSIS SMP Angkasa Adi Sucipto, ada Mas Raka Sandi Yudhistira. Assalamualaikum Mas Raka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kalau sis pelajar mah kadang di luar, kadang di dalam ya. Siap. Luar biasa dan biasa, sangat luar biasa. Mas Raka kelas berapa ini? Sekarang kelas 8. Kelas 8. Gimana Mas rasanya jadi SMP Angkasa Adi Sucipto? Yang pasti menyenangkan, saya di sekolah diajarkan tentang kedisiplinan dan lain-lain. Waduh, kedisiplinan ini kayak perlu digarisbawahi nih, kayak Mas Raka seneng banget hal disiplin ya. Oke, baik, kita ntar ngobrol ya Mas ya tentang kegiatan-kegiatan menyenangkan di SMP Angkasa Adi Sucipto. Ya, baik pemirsa, tentunya pingin juga dong ya lebih tahu lebih dekat lagi supaya nanti ada referensi, mungkin ada di antara keluarga Anda yang sedang persiapan untuk mencari sekolah SMP. Nah, jangan kemana-mana, ikuti bincang-bincang kami tentunya di Dialog Khusus bersama dengan SMP Angkasa Adi Sucipto. Baik Bu Huda, panggilnya Bu Huda apa Bu Utami nih? Buddha Biasanya bisa, anak-anak manggilnya Bu siapa? Utami bisa. Ada yang manggilnya Buddha, ada juga manggilnya Bu Utami. Oh iya, kalau gitu saya manggilnya Bu Huda aja ya. Iya. Baik Bu Huda, tadi kan seperti awal ya, kita sempat menyaksikan takjub banget loh melihat bagaimana anak-anak itu dari futsal, pencaksilat, angklung, kemudian ada tari juga ya. Dan ini merupakan ekstrakurikuler pastinya ya. Iya. Ya baik Bu Huda, boleh tahu dong ini ya biar pemirsa juga semakin dekat dan semakin mengenal tentang SMP Angkasa Adi Sucipto. Boleh Bu cerita sedikit SMP Angkasa Adi Sucipto itu ada di mana, kemudian apa mungkin tentang status dari sekolah itu sendiri, kemudian keunggulan dan juga keistimewaan dari SMP Angkasa Adi Sucipto. Monggo Ibu. Ya. Baik, untuk SMP Angkasa Adi Sucipto sendiri adalah sekolah di mana sekolahnya ini adalah sekolah khusus di bawah Yasarini atau biasanya itu atau singkatan dari Yayasan Ardia Garini Lanut Adi Sucipto. Seperti itu. Nah, letaknya sekolah ini adalah di Kompleks Lanut Adi Sucipto, itu ada di Kompleks Bandara Adi Sucipto. Kemudian letaknya yang tepatnya itu adalah di Jalan Janti, Maguwo Harjo, Depok, Sleman. Nah, apa sih yang membedakan SMP Angkasa ini dengan sekolah-sekolah lain? Yaitu yang pertama adalah SMP Angkasa itu punya 10 program unggulan. 10 program Ya, 10 unggulan. program unggulan. Kemudian yang kedua, SMP Angkasa itu pasti punya mata pelajaran khusus yang memang dia itu hanya ada di sekolah angkasa saja. Seperti itu. Jadi ini sangat istimewa ya, 10 program unggulan, kemudian juga ada pelajaran ya yang hanya ada di SMP Angkasa Adi Sucipto. Baik, untuk saat ini udah berapa jumlah siswanya Ibu? Untuk sekarang itu ada sekitar 330-an. 330-an itu terdiri dari 3 angkatan. 3 angkatan, maksudnya ada kelas 1, 2, Kelas 3 ya? 7, 8, dan 9. Kemudian kalau SMP belum ada penjurusan ya, masih semua sama ya? Iya, kalau SMP itu masih umum. Jadi kelas 71, 72 dan seterusnya gitu. Iya. Biasa per kelas tuh berapa? Ada berapa kelas? Rata-rata dalam satu kelas itu ada jumlah siswanya 28 siswa. 28 28 siswa. Berarti ini ya sangat memadai ketika untuk dalam sebuah ruangan kelas ya. Ya. Ada berapa kelas 1, kelas 7 ada berapa kelas, kelas 8 kita ada berapa kelas? Untuk masing-masing angkatan, kita ada kelas 7 itu ada 4 rombel atau 4 kelas. Kemudian kelas 8 itu juga ada 4 rombel atau 4 kelas. Kelas 9-nya juga ada 4 rombel dengan iya masing-masing ya. Jadi siswa semuanya. dalam satu kelas 28. Iya, nyaman lah ya. Nah, Ya. ini kembali ke masalah kenyamanan. Sebelum kita bincang-bincang tentang apa itu keunggulannya dan mata pelajaran, kita boleh ke Ketua OSIS dulu ini ya. Ya, ini berarti Ketua OSIS untuk periode yang 2022-2023 ya. Senang ya Mas jadi Ketua OSIS? Iya ya. Boleh tahu nggak Mas gimana program-program dari OSIS sendiri untuk kegiatan di SMP Angkasa Adi Sucipto? Mungkin program untuk mengikuti kepemimpinan atau mungkin dari Yasarini sendiri ada program-program khusus untuk OSIS? Ada. Yang pertama program khususnya dari Yayasan Ardia Garini yang kemarin dilaksanakan adalah class meeting, terus market day, terus ada lomba-lomba can speak bahasa. Oh iya, bahasa Inggris. Wah, ini jangan-jangan keunggulannya bahasa Inggris juga ini ya. Oke, Mas Raka, senang banget ya rasanya bisa menjadi bagian dari
leader di SMP Angkasa. Tapi boleh nih Bu Huda cerita juga kepada kami semua, mungkin juga pemirsa di rumah, udah pada pengen tahu loh, apa sih keunggulannya gitu dari istimewanya SMP Angkasa. Apalagi ini memang di bawah dari Yasarini ya. Oke. Jadi untuk keunggulannya tadi kan saya menyebutkan ada 10 program Iya, unggulan. 10. Nah, 10 program unggulan itu yang pertama terdiri dari Angkasa Cinta Spiritual. Kemudian yang kedua adalah Angkasa Cinta Lingkungan. Yang ketiga ada Angkasa Cinta Dirgantara. Yang keempat ada Angkasa Can Speak English. Kemudian ada Angkasa Full Day School. Yang kelima ada apa lagi Raka? Berkarakter, angkasa berbudaya, Ya. angkasa berkarya, angkasa berbakat, dan angkasa juara. Ya. Waduh, ini program-program ini banyak juga ya. Wah, pemirsa gimana? Ada 10 unggulan loh yang ada di SMP Angkasa Adi Sucipto. Jadi di kesempatan dialog khusus kali ini bersama dengan SMP Angkasa Adi Sucipto, tentunya Anda juga pengen dekat lagi dan pengen tahu ini 10 unggulan ini hanya ada di SMP Angkasa. Dan tadi sempat disampaikan oleh Bu Huda terkait dengan ada satu pelajaran yang hanya ada di SMP Angkasa. Pelajaran apa itu, Ibu? Jadi kalau SMP Angkasa itu kan pasti identik dengan bandara, pesawat, dan lain sebagainya, seperti itu kan. Jadi di SMP Angkasa, tidak hanya di SMP Angkasa Adi Sucipto, tapi di sekolah angkasa yang lain ada mata pelajaran namanya adalah kedirgantaraan. Nah, jadi karena kita di bawah naungan Yasarini, Angkatan Udara, maka dari semenjak kecil, semenjak sekolah menengah pertama itu kita sudah mengajarkan dasar-dasarnya tentang kedirgantaraan itu seperti apa. Seperti itu. Walaupun memang belum mempelajari terkait dengan yang lebih khusus terkait dengan pesawat atau yang lainnya, tapi kita sudah mengenalkan terkait dengan kedirgantaraan itu seperti apa. Apa saja yang dipelajari dalam dunia kedirgantaraan. Waduh, itu setiap dari kelas 7, 8, 9 dapat semua ya. Betul. Berarti pengajarnya juga istimewa ini dari Lanut Adi Sucipto. Untuk mengajarnya sendiri kami dari guru di sekolah masing-masing. Iya, dari guru karena mungkin sudah mendapatkan materi-materi khusus ya dari pihak TNI AU. Wah, senang banget ya. Nah, kalau tadi sempat sudah cerita bahwa SMP Angkasa Adi Sucipto ini berada di Jalan Janti, Lanut Adi Sucipto, Depok ya, di bawah Yasarini. Nah, mungkin ada nggak sih nama-nama yang biasanya orang tuh kalau SMP ini namanya ini, SMP kalau Angkasa apa, Bu? Iya. Angkasa apa, Raka? Apa, Raka? Angkasa itu SK-SATA. SK-SATA. Ada jargonnya nggak nih, Mas Raka? Ada, Biar Bu. mungkin pemirsa Coba. juga, ternyata. Siap, untuk jargon SK-SATA, yang pertama kalau tanya sekolah angkasa, jawabannya Jayalah Nusantara. Oh gitu, Jaya Nusantara ya. Wah iya. Nah Mas, mungkin sudah cukup lama, sudah kelas 8 sekarang ya. Dulu waktu pertama-tama kali masuk SMP Angkasa, takjubnya apa nih Mas Raka? Takjubnya yang pertama, waktu pertama kali masuk itu langsung saya kira seperti sekolah yang biasa, ternyata di situ langsung kita diajarkan tentang kedisiplinan, tata tertib, ada peraturan-peraturan sendiri yang menuntut kita untuk disiplin. Ya, jadi sudah terlatih ya sejak awal menjadi siswa yang disiplin, kemudian juga tadi seperti dikasih tahu ada kedirgantaraan ya. Oke, kita akan bincang-bincang nanti setelah jeda berikut ini ya. Ya, baik pemirsa di TV dimanapun Anda berada, tentunya ingin lebih dekat lagi ya, ingin lebih tahu lagi tentang SMP Angkasa Adi Sucipto. Jadi pastikan tetap bersama kami hanya di Dialog Khusus. Baiklah pemirsa di TV dimanapun Anda berada, terima kasih ya Anda masih terus bersama kami tentunya di Dialog Khusus bersama dengan SMP Angkasa Adi Sucipto. Ya, senang sekali rasanya kita bisa ngobrol bareng dengan salah satu guru berprestasi SMP Angkasa Adi Sucipto di tahun 2022. Ada Ibu Huda Utami dan juga Ketua OSIS SMP Angkasa Adi Sucipto, yaitu ada Mas Raka Sandi Yudhistira. Ya, pastikan Anda ikuti bincang-bincang kita di sini karena akan ada banyak inspirasi yang akan menggugah Anda dan menambah referensi Anda
bagaimana untuk bisa mengajak putra-putri Anda pada saat nanti penerimaan peserta didik baru untuk masuk ke SMP Angkasa Adi Sucipto. Karena saya aja baru ngobrol udah dapat vibes-nya gitu ya. Beda banget dengan sekolah-sekolah lain. Di sini ada karena sekolah di bawah Yayasan ini, kemudian bagaimana Lanut Adi Sucipto juga ada maksudnya di daerah Lanut Adi Sucipto juga mestinya beda banget ya. Tadi masyarakat juga udah bilang ada kedisiplinan, kemudian ada karakter juga. Karena ada 10 program unggulan tadi, ada Angkasa berkarakter kalau nggak salah tadi salah satunya ya. Iya. Nah, Bu Huda, bisakah Ibu cerita sedikit tentang bagaimana proses dari kegiatan belajar mengajar yang ada di SMP Angkasa Adi Sucipto dengan bisa memaksimalkan keistimewaan atau keunggulan dari SMP Angkasa Adi Sucipto itu sendiri? Ya, terima kasih Mbak Erina. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa SMP Angkasa itu punya 10 program unggulan dan salah satunya itu adalah Angkasa Full Day School. Kemudian ada lagi juga Angkasa Berkarakter. Nah, itu untuk kegiatan proses belajar mengajarnya itu yang pasti adalah pertama siswa itu kami ajarkan untuk bagaimana sih menjadi siswa yang berkarakter. Dimulai dari ketika mereka berangkat ke sekolah sampai mereka itu pulang sekolah dan di mana mereka mengikuti pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, ketika mereka berangkat sekolah itu, setiap sekolah itu kan pasti punya aturan-aturan tertentu kan. Dan dari sekolah sendiri SMP Angkasa itu menerapkan bagaimana membentuk siswa, membentuk kedisiplinan siswa itu untuk menaati peraturan sekolah terkait dengan berangkatnya harus tepat waktu, kemudian ada juga kegiatan apel pagi. Nah, itu fungsinya adalah untuk melatih siswa itu berkarakter. Kemudian yang kedua, Full Day School. Full Day School itu kami pembelajarannya kami laksanakan dalam 5 hari. Mohon maaf, 5 hari. Jadi kalau sekolah-sekolah yang lain itu masih 6 hari pembelajaran, kalau SMP Angkasa itu khusus 5 hari pembelajaran dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Di mana proses pembelajaran kita mulai dari pukul 7 pagi sampai nanti pukul 15 sore. Itu untuk pembelajaran yang akademik. Namun nanti setelah ada pembelajaran akademik kita lanjutkan dengan program ekstrakurikuler. Itu sampai biasanya pukul 4 sore. Nah, selain itu nanti di hari-hari tertentu itu di hari kita ada tambahan juga mata pelajaran, bukan mata pelajaran tapi itu adalah suatu muatan lokal dari sekolah angkasa di seluruh Indonesia dan khususnya itu juga ada di SMP Angkasa yaitu PJBL atau Project Based Learning. Jadi di mana siswa itu diajarkan untuk membuat ide sendiri, membuat produk sendiri, memanfaatkan produk-produk yang sudah tidak terpakai, kemudian mereka olah kembali, kemudian dibuat produk baru lagi yang bisa dimanfaatkan. Wah, keren Seperti sekali. itu. Ini benar-benar istimewa. Ini baru kali ini saya dengar loh ada sekolah SMP dari masih level SMP sudah diajarkan untuk sebuah project bagaimana merecycle berarti ya, memanfaatkan. Wah, sekarang ke Mas Raka dulu nih ya. Karena Mas Raka adalah pelakunya. Pelaku di SMP Angkasa yang bisa merasakan dan juga menikmati dari kebermanfaatan program-program tadi. Mas Raka boleh berbagi ini. Jadi tadi ada apel pagi, kemudian bagaimana harus disiplin, berkarakter gitu ya. Gimana tuh Mas hari-hari dengan teman-teman merespon program-program dari sekolah? Senang. Terus yang kedua juga mungkin kalau masih awal masih ada kayak rasa aduh berangkat pagi banget. Gitu. Terus kalau pulang juga sore banget. Tapi kayak kalau sudah terbiasa baru tahu oh ini saya melakukan kegiatan apel pagi, apel sore itu fungsinya buat ini kedepannya biar kayak disiplin lagi. Kalau Mas Raka ikut kegiatan ekskul apa? Saya ikut ke ekskul aeromodeling. Wah, itu dirgantara banget gitu ya. Itu juga dilakukan seminggu sekali atau? Untuk ekstra itu dilakukan seminggu sekali setiap hari Senin. Oh, setiap hari Senin gitu ya, sesudah jam usai sekolah gitu ya. Siap. Ya, banyak ya peminat dari aeromodeling. Lumayan banyak. Soalnya kita diajarkan tentang lebih mendalam lagi tentang pesawat, cara kenapa ini pesawat ini bisa terbang. Waduh, terus keren pesawat. banget. Iya, senang ya Mas ya. Iya, kalau ngomong-ngomong ada tagline-nya nggak nih SKSATA? Jargonnya. Apa itu, Mas Raka? Kalau sekolah angkasa, apa nanti Buda yang SMP Angkasa? Oh, kalau sekolah angkasa, tagline-nya
Sekolah Angkasa Jaya lah Nusantara. Oh, ya Kak. Sekolah Angkasa Jaya lah Nusantara ya. Itu kalau misalnya lagi di kelas, lagi pada ribut atau mungkin lagi pada supaya fokus gitu ya. Maksudnya tuh gurunya langsung bilang gitu. Tapi kok tadi manggilnya Bunda ya? Kalau Bunda. bapak Ibu guru di sekolah dipanggilnya? Ada yang ibu, ada yang miss. Oh Ya. gitu, jadi ada sebutan-sebutan istimewa ya. Dipanggil Bunda lebih deket ya sama Bunda Huda ya. Ya, kalau tagline yang lain mungkin ada? Kalau SMP Angkasa Adi Sucipto sendiri ada tagline khusus, itu milik SMP Angkasa. Kalau SMP Angkasa Adi Sucipto adalah SMP Angkasa Adi Sucipto, enhancing your character by flying with us. Waduh, tepuk tangan buat kita, bahwa kita senang banget ya. Ya mungkin ada di antara Anda pemirsa juga bagian dari keluarga besar SMP Angkasa Adi Sucipto. Atau mungkin Anda alumni ya, alumnus dari SMP Angkasa Adi Sucipto, pasti sekarang sudah bisa merasakan rindu ke sekolah ya. Datang aja ke sekolah lagi, boleh main ya. Ya. Dan tadi dengan semangatnya tagline yang sudah disampaikan oleh Bu Huda tadi, itu mengisyaratkan bahwa memang ada nilai-nilai khusus ya, nilai-nilai istimewa. Apa Bu yang ingin disampaikan dari tagline tersebut untuk kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di SMP Angkasa Adi Sucipto? Untuk proses pembelajaran sendiri di SMP Angkasa Adi Sucipto itu lebih mengedepankan tentang pengembangan karakter siswa. Gitu. Karena di era modern seperti ini karakter itu sangat dibutuhkan. Jadi bagaimana sekolah itu mengembangkan karakter siswa melalui berbagai kegiatan di sekolah tadi, seperti kegiatan apel pagi, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler, ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada kegiatan PJBL juga. Nah itu kami seluruh guru itu gimana caranya supaya karakter siswa itu jadi tidak hanya akademiknya saja yang berkembang, tapi juga karakternya itu lebih meningkat lagi. Apakah ini yang dimaksud dengan golden habit dari SMP Angkasa? Betul sekali. Waduh, ternyata juga punya golden habit ya. Seperti apa sih Bu golden habit? Mungkin kalau tadi ada 10 program unggulan, golden habit ini berarti karakter-karakter emas ya dari SMP Angkasa. Ya. Boleh disebutkan Bu, jelaskan tentang golden habit. Golden habit ini sebenarnya kesinambungan juga dengan 10 program unggulan di SMP Angkasa. Itu yang pertama, golden habitnya adalah setiap hari kita itu ada golden habit yang biasa dilakukan setiap hari, itu pasti apel pagi dan apel siang. Kenapa seperti itu? Apel siang jam berapa Bu? Apel siang nanti jam 3 Ibu. Oh pas mau pulang? Jam 3. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran itu nanti ada apel pagi. Kemudian setelah pembelajaran sebelum ekstrakurikuler dimulai itu nanti ada apel siang. Nah itu dilakukan setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Nanti setelah apel pagi sebelum mulai pembelajaran yang betul-betul akademik, kita ada golden habit yang lain. Itu kalau untuk hari Senin di SMP Angkasa kan ada Angkasa Cinta Spiritual. Nah, kita lakukan dengan kegiatan reciting Al-Quran untuk siswa yang beragama Muslim. Kemudian ada reciting Alkitab untuk siswa yang non-Muslim. Itu. Kemudian untuk hari Selasa sendiri, kami ada literasi, program literasi. Jadi kan literasi itu juga sangat penting di era modern ini, karena setiap siswa itu sekarang jika dilihat-lihat itu untuk literasinya masih kurang. Jadi kita bagaimana caranya supaya literasi siswa itu meningkat. Nah, kita adakan program literasi di hari Selasa. Nah, kemudian di hari Rabu nanti ada program Angkasa Can Speak English. Nah, kita masukkan itu di hari Rabu. Itu setiap hari Rabu pada ngomong bahasa Inggris semua? Betul. Jadi nanti secara bergantian seperti itu. Gimana misal dari kelas 7A terlebih dahulu, kemudian nanti menampilkan Can Speak English-nya secara bergantian. Nanti setelah 7A bisa penampilan sing a song, kemudian membacakan puisi, kemudian nanti bercerita. Nah, itu kita laksanakan di hari Rabu. Jadi sebisa mungkin di hari Rabu itu kita selama pembelajaran juga menggunakan bahasa Inggris. Wah, keren loh Mas Raka. Ya. Gimana rasanya Mas hari Rabu? Jangan-jangan teman-teman ada yang gara-gara hari Rabu nggak masuk sekolah izin? Atau gimana biasanya Mas Raka? Kalau di hari Rabu biasanya kalau mau ngomong agak pakai bahasa isyarat gitu ya. Thank you. Gitu-gitu ya. Oke, tapi kalau mungkin dari hari-hari itu ya, tadi sampaikan kan setiap hari ada golden habit. Golden habit apa yang paling Mas Raka sendiri suka? Saya paling suka kalau golden habit yang di hari Senin, reciting Al-Quran. Oke, itu ya. Paling mudah. Kalau hari Rabu, kalau hari Kamis apa itu Mas golden habitnya? Hari Kamis ada perwalian.
Iya. perwalian guru. Jadi nanti guru yang mengampu di kelas, misal kelas 8A. Lah itu nanti memberi arahan ke depannya siswa-siswanya di kelas bagaimana. Oh, kayak konsultasi. Iya, siap. Mungkin ada beberapa masalah. nilai yang ada sedikit turun atau mungkin ada kesulitan atau kendala belajar Siap. seperti itu ya. Itu hari hari Jumat? Jumat. Oh, senam, Iya. olahraga gitu ya. Ada senam, kemudian ada jalan sehat, Oh. kemudian ada Kurve. kurve lingkungan Oh, sekolah. bersih-bersih juga ya. Baiklah, nanti kita akan setelah ini kita akan ngomong tentang bagaimana caranya bisa masuk SMP Angkasa ya. Tapi kita jeda dulu. Dan untuk Anda pemirsa, kalau Anda ingin tahu dan bagaimana caranya bisa menjadi bagian dari SMP Angkasa Adi Sucipto, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih terus mengikuti bincang-bincang kami. Tentunya di dialog khusus bersama dengan SMP Angkasa Adi Sucipto. Ya gimana, mulai penasaran ya gimana caranya bisa menjadi bagian dari SMP Angkasa Adi Sucipto? Oke, kita akan bincang-bincang kembali bersama dengan Ibu Huda dan juga bersama Mas Raka. Baik, tadi kita udah ngobrol tentang golden habit, kemudian hal-hal apa yang menjadi keunggulan dan juga keistimewaan. Sekarang mungkin bisa diceritakan juga nih tentang program-program ekskul. Karena tadi di awal pertemuan kita di dialog khusus sudah ada penampilan dari teman-teman ya, dari futsal, pencak silat, kemudian ada angklung, ada tari. Nah, ada nggak sih ekskul yang lain, Bu Huda? Ya, jadi kalau di SMP Angkasa itu kita ada ekstrakurikuler pilihan dan ekstrakurikuler wajib. Oh, ada dua. Ya, ada pilihan dan dua. wajib. Jadi untuk yang ekstrakurikuler wajib itu apa saja, Raka? Ada pramuka, tonti, sama drum band. Oh, tiga itu ya, itu Iya, wajib. Berarti siap. semua harus ikut. Iya. Kelas 7, 8, 9 atau kelas 7, 8 aja? Untuk semester 1 itu wajib diikuti kelas 7, 8, 9 kecuali yang drum band. Oke. Tapi untuk semester 2 ini yang wajib mengikuti adalah kelas 7 dan kelas 8 Oh saja. iya, oke. Gitu. Kemudian ada ekstrakurikuler pilihan. Nah, ini ada 7 ekstrakurikuler pilihan. Yang pertama adalah tadi yang sudah ditampilkan itu ada 4. Iya, Nah, 4. itu yang pertama pencak silat. Tadi ditampilkan oleh Ananda Aufasa, Iya. Jildan dan Ananda Agustian. Ada bertiga tadi ya. Kemudian yang kedua itu ada ekstrakurikuler seni tari Seni yang tadi tari. ditampilkan oleh Ananda Eca. Iya, tadi Kemudian nggak tari apa tadi? Warak Warak Dukder. Dukder. Ya. Kemudian yang ketiga ada ekstrakurikuler seni musik. Nah, tadi ada penampilan ensemble angklung itu ditampilkan oleh Ananda Armita, kemudian Ananda Jovan, Ananda Dito, Ananda Cindy, kemudian Ananda Titis dan Ananda Olive. Kemudian yang keempat itu ada ekstrakurikuler futsal. Nah, tadi ditampilkan oleh Ananda Langlang dan Ananda Rifai. Nah, untuk yang 3 ekstrakurikuler yang lain adalah aeromodeling. Tadi ya, aeromodeling. Itu adalah ekstrakurikuler yang membedakan dengan sekolah lainnya. lain. Karena kami di ekstrakurikuler itu diajarkan bagaimana tentang cara kerja pesawat, bagaimana pembuatan miniatur pesawat supaya bisa terbang dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah ekstrakurikuler apa lagi, Raka? PMR. Ya, PMR. Kemudian yang terakhir adalah tadi ada seni musik, seni lukis. Seni lukis. Iya, seni lukis. Oh, Karena oke. kan bakat siswa itu ternyata di bidang lukis itu luar biasa banyak. Jadi ini pilihan wajibnya semua harus ikut, Iya. tapi pilihannya boleh memilih salah satu ya. Iya. Ya, tapi semua terwadai ekspresi dari anak-anak SMP Angkasa. Kemudian kalau prestasi sejauh ini apa nih prestasi dari SMP Angkasa Adi Sucipto? Oh iya, untuk prestasinya cukup banyak di sekolah kami. Itu ada di bidang akademik, untuk siswanya ada di bidang akademik dan bidang non akademik. Pun begitu juga dengan guru dan kepala sekolah. Alhamdulillah juga meraih beberapa prestasi. Wah, Ya, iya, itu iya, kemarin kami
mengikuti ajang olimpiade untuk siswa. Itu ada ajang olimpiade internasional nasional ya. Itu kemarin alhamdulillah Sekolah Angkasa Adi Sucipto meraih juara 1 untuk selamat olimpiade ya, IPA. Olimpiade IPA. Ya, kemudian ada juga yang meraih juara 2 untuk olimpiade matematika dan olimpiade IPA. Kemudian meraih juara 3 untuk olimpiade matematika. Dan alhamdulillah kemarin SMP Angkasa Adi Sucipto itu untuk kepala sekolahnya selama 4 tahun berturut-turut itu meraih kepala sekolah inspiratif tingkat nasional. Ya Allah, luar biasa. Kepala sekolah yang inspiratif, berarti semuanya juga menjadi positive vibes ya. Wah, selamat ya. Ya, mudah-mudahan akan banyak di tahun 2023 ini prestasi-prestasi yang akan diraih dan juga tetap dipertahankan gitu ya Bu Huda ya. Amin. Kalau fasilitas apa saja yang selama ini ada di SMP Angkasa Adi Sucipto? Ya. Untuk fasilitasnya seperti sekolah lain itu pasti ada yang namanya ruang kelas. Kami ruang kelasnya itu ada 12 ruang kelas, kemudian ada laboratorium IPA, tapi ada beberapa fasilitas yang membedakan sekolah kami dengan sekolah lain. Yang pertama adalah kami memiliki ruang multimedia, di mana ruangan itu digunakan kami ada YouTube ya, YouTube SMP Angkasa Adi Sucipto. Oh gitu, jadi ini apa yang ngisi anak-anak gitu atau proses belajar mengajarnya juga ada yang di YouTube kan? YouTube itu nanti berisi video pembelajaran dari Bapak Ibu Guru, kemudian video-video kegiatan siswa ketika di sekolah, dan ada juga kegiatan podcast. Wah, ya, sekolah kami punya podcast. Berarti ada ekskul broadcasting nih harusnya ya. Kerjasama nih pada di TV ya. Waduh. Ya, jadi artinya terwadahi gitu ya fasilitas-fasilitas itu. Dan itu digunakan dan dimanfaatkan untuk anak-anak juga gitu ya. Itu. Terus ada lagi? Itu yang pertama, kemudian ada ruang seni musik. Nah, itu ruang seni musik. Kami buat senyaman mungkin supaya anak-anak itu betah bermain di ruang seni musik. Musiknya apa aja sih selain angklung? Selain angklung ada band. Oh, ada band juga. Ada teman-teman buat bentuk band SMP Angkasa nggak? Ada. Waduh, jadi bisa pentas ya, bisa show kalau pada saat-saat acara ada di TNI AU, Adi Sucipto gitu, atau mungkin antara intern juga ya. Terus apa lagi? Kemudian ada ruang seni budaya. Itu buat nari. Itu selain untuk nari, kemudian kami tadi kan ada seni lukis. Nah, nanti karya-karya siswa, karya lukisan siswa itu kita pamerkan. Wih, seneng banget. Kita pamerkan melalui kegiatan expo. Jadi Sekolah Angkasa itu punya kegiatan expo dan kegiatan selalu rutin dilaksanakan? Berapa tahun sekali? Setiap 1 tahun sekali itu pasti ada. Mungkin pada saat PPDB gitu ya, ditampilkan. Wah, bangga dong ya kalau lukisannya terpilih gitu kan. Ya, Ibu mungkin menjelang ini ya sebagai referensi pada pemirsa di rumah juga ingin masuk ke SMP Angkasa ini harus melalui tes seperti apa? Apakah mungkin ada jalur khusus atau mungkin persyaratannya seperti apa itu Bu Huda? Untuk masuk ke SMP Angkasa itu silakan untuk mengisi formulir pendaftaran, kemudian menyertakan seperti biasa fotokopi akte kelahiran, ijazah, SD, kemudian jika belum punya boleh pakai surat keterangan lulus, kemudian selain itu sertakan juga rapot SD dari kelas 1 sampai kelas 5. Nah, itu. Kemudian untuk keterangan lebih lanjutnya itu sekolah kami punya Instagram, silahkan bisa kunjungi Instagram kami. Apa nih, Bu? Ya, di @SMP Angkasa Adi Sucipto 089. Nah, itu nanti di sana sudah ada link. Nah, di linknya itu nanti sudah masuk ke websitenya SMP Angkasa, YouTube SMP Angkasa, Facebook SMP Angkasa, TikTok pun juga ada. Jadi benar-benar bisa ngulik-ngulik di situ ya. Jadi sekali lagi untuk Anda pemirsa, silahkan bisa langsung add juga Instagram SMP Angkasa Adi Sucipto di @SMP Angkasa Adi Sucipto 0809 ya. Sudah lengkap di situ. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak lagi, jangan sampai ketinggalan informasi terkininya. Tapi kalau untuk PPDB karena ini di bawah Yasarini, Lanut Adi Sucipto itu beda dengan sekolah-sekolah lain atau lebih awal atau gimana nih Bu? Ya. Biasanya waktunya? Untuk PPDB-nya sekarang sudah kami buka sudah untuk gelombang 1 ya sampai 1. tanggal 28 Februari 2023. Nah, itu silakan sebelum nanti kuotanya habis segera daftar aja di SMP gitu. Angkasa. Jadi sampai tanggal 28 Februari. Nah, itu dia yang harus digarisbawahi ya. Jangan sampai kelewatan gitu kan. Itu untuk gelombang pertama. Itu untuk gelombang sudah pertama. Mulai terus nanti berikutnya ada lagi. Nanti ada gelombang kedua, kalau sudah terpenuhi kita tutup.
Oh, aduh. pendaftarannya. Jadi Kapasitasnya cuma tadi iya. berapa Bu kapasitasnya? Kapasitasnya adalah 128 untuk 4 kelas. 128 ya. Jadi untuk Anda pemirsa di TV dimanapun Anda berada, karena hanya 128, ayo siapa tahu ini adalah keberuntungan Anda dan Anda bisa merasakan bagaimana menjadi bagian dari SMP Angkasa Adi Sucipto yang memiliki 10 keunggulan dan juga menjadi sangat istimewa karena tadi di bawah dari Jasarini ya, di bawah Lanut Adi Sucipto. Baik, Bu Huda, dari fasilitas, kemudian dari prestasi, kemudian kira-kira dari alumnus dari SMP Angkasa ini kan cukup banyak ya, cukup banyak. Itu gimana lanjut ke jenjang berikutnya? Apakah ada SMA Angkasa atau ada yang bisa ke sekolah-sekolah lain gitu? Kalau untuk alumnusnya sendiri, alhamdulillah kemarin ada yang lanjut ke SMA, ada yang lanjut ke SMK juga. Tapi lebih banyak itu ke SMK karena mereka ingin segera bekerja gitu ya. Karena udah dapat modal banyak banget ya Mas Raka ya. Mas Raka mungkin karena sudah kelas 8 banyak hal yang didapat ya dari ikut ekstrakurikuler, kemudian jadi merasakan keunggulan-keunggulan tadi. Itu apa saja nih Mas Raka, boleh cerita dong sama teman-teman di rumah hal-hal apa yang menyenangkan terkait dengan Bapak Ibu gurunya sebelum kita nanti pamitan. Hal-hal yang paling menyenangkan yang pertama kita dapat suasana belajar yang baru, terus mungkin dari tadi kan ada aeromodeling, ada karakter-karakter banyak gitu, semakin dekat ya dengan kedirgantaraan gitu. Gimana rasanya? Pembelajaran tiap hari ekstra gitu. Raka sendiri gimana rasanya? Rasanya kalau awal mungkin agak capek, terus kalau sudah terbiasa ya iya, seneng ya Mas Raka ya. Pasti. Apalagi boleh nggak kasih kesan sedikit guru-gurunya gimana? Nggak usah takut sama Bu Huda. Nggak apa-apa, Bu Huda bilang katanya nggak apa-apa gitu. Raka bilang, menyenangkan ya, Bapak Ibu gurunya bersahabat seperti ayah dan ibu di rumah gitu. mungkin kalau kita sudah suka sama pelajarannya dulu, kalau itu mungkin kalau tentang guru semua menyenangkan. Oke, semua menyenangkan ya. Oke, baik Mas Raka, selamat menikmati petualangan seru ya di SMP Angkasa Adi Sucipto. Tadi apa? Jayalah Nusantara. Sekolah Angkasa Jayalah Nusantara. Yeay, baik. Nah Bu Huda, mungkin di akhir dari dialog khusus kali ini ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi, yang perlu disampaikan oleh pemirsa, silahkan. Ya, untuk pemirsa sekalian, mari segera bergabung ke SMP Angkasa Adi Sucipto, terkhususnya untuk adik-adik kelas 6 di area Sleman boleh, kota Yogyakarta juga boleh. Kenapa sih harus gabung di SMP Angkasa Adi Sucipto? Karena Sekolah Angkasa Adi Sucipto itu punya berbagai program yang jarang kalian temui di sekolah-sekolah lain. Ya, seperti yang Bu Huda sebutkan tadi, ada 10 program unggulan, plus ada juga kalau kalian pengen mengenal lebih dekat tentang dunia kedirgantaraan, Sekolah Angkasa, SMP Angkasa menyediakan fasilitas tersebut. Ada mata pelajarannya, ada ekstrakurikulernya, dan juga ada pengenalan-pengenalan lain terkait dengan kedirgantaraan. Seperti itu. Untuk info lebih lanjut terkait PPDB bisa dibuka di Instagram SMP Angkasa Adi Sucipto di @smp_angkasa_adi_sucipto 089. Nah, nanti di dalamnya itu sudah ada. Ingin tanya lebih lanjut lagi, silahkan hubungi WhatsApp admin yang tertera pada link tersebut. Yang jelas kalau untuk gelombang pertama tadi tanggal berapa Bu terakhir? Ya, untuk pendaftaran gelombang pertama itu kami tutup tanggal 28 Februari 2023. Jadi sebelum kuotanya habis, ayo segera daftar di SMP Angkasa Adi Sucipto. Persyaratannya mudah aja kok ya, Bu. Untuk yang awal-awal ini hanya raport dari kelas 1. Ya, untuk persyaratannya itu silakan isi formulir pendaftaran, sudah ada formulir online, kemudian sertakan lampirannya, fotokopi ijazah, fotokopi akta kelahiran, dan fotokopi raport kelas 1 sampai dengan kelas 5. Nah, seperti itu. Iya, baik. Wah, semoga ini ya Bu ya, semakin banyak nanti anak-anak yang bergabung di SMP Angkasa Adi Sucipto. Dan Mas Raka selamat ya menjalankan tugas sebagai Ketua OSIS. Mudah-mudahan programnya aman lancar di tahun 2023 ya. Dan Bu Huda juga sukses selalu, semoga juga bersama dengan Bapak Ibu guru lain sebagai guru-guru berprestasi tetap bisa menjadikan anak-anak SMP Angkasa Adi Sucipto berkarakter. Sekali lagi dong Bu, tagline-nya mungkin biar juga pemirsa semakin dekat dan semakin mengenal nih ya. Ayo Raka dulu yang sekolah Angkasa. Boleh nih berdua. Yuk.
Yuk, Raka dipimpin. Ya. Sekolah Angkasa Jaya Nusantara. SMP Angkasa Adi Sucipto, enhancing your character by flying with us. Oke, terima kasih banyak ya Bu Huda, Mas Raka. Sukses ya, salam buat teman-teman semuanya. Dan juga untuk Anda pemirsa di TV, terima kasih banyak Anda sudah bergabung dan mengikuti perbincangan kami di Dialog Khusus bersama dengan SMP Angkasa Adi Sucipto, Yogyakarta. Dan saya Erina Kusnulita beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.